Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Anak Agung Istri Dianika Pramadewi, anggota PGRI Kabupaten Gianyar, dan saat ini bertugas di SD Negeri 5 Melinggih. SD Negeri 5 Melinggih adalah satuan pendidikan dasar yang terletak di Banjar Payangan Desa, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. Sekolah dengan jumlah peserta didik 148 ini adalah salah satu sekolah yang mengalami learning loss pasca COVID-19, terutama pada kemampuan literasi peserta didik. Hal ini dapat dilihat dari hasil rapor pendidikan bahwa kemampuan literasi peserta didik masih perlu ditingkatkan. Sebagai upaya dalam pemulihan pembelajaran pasca pandemi, adapun tantangan yang saya hadapi antara lain, rendahnya minat baca peserta didik, kemampuan memahami isi teks sebagai dasar dari kompetensi literasi perlu diperkuat, serta pengintegrasian literasi intrakurikuler yang belum optimal. Berdasarkan tantangan tersebut, beberapa hal yang saya lakukan adalah memilih metode dan strategi pembelajaran yang tepat, mencari sumber bacaan sesuai serta menarik yang dapat diintegrasikan dalam pembelajaran. Sehingga tujuan dari aksi nyata ini adalah menumbuhkan kembali minat baca peserta didik terhadap buku teks maupun non-teks, serta mengembangkan kompetensi literasi peserta didik. Aksi nyata yang saya lakukan ini berjudul Pembelajaran Kopi Temu. Pembelajaran Kopi Temu adalah akronim dari pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi literasi dengan teks multimodal. Pembelajaran Kopi Temu dilaksanakan pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila pada materi gotong royong dengan memanfaatkan teks multimodal seperti film edukatif, komik, serta audiobook yang saya akses dari platform cerdas berkarakter Kemdikbud. Kegiatan pembelajaran diawali dengan salam pembuka, doa, menanyakan kehadiran peserta didik, melakukan permainan olah otak dalam kerjasama tim, serta menyampaikan tujuan pembelajaran. Melihat selama 5 detik. Kalian bekerja sendiri atau bersama-sama? Bersama-sama. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang gotong royong. Anak-anak pernah dengar istilah gotong royong? Ada yang tahu nggak gotong royong itu apa? Apa? Gotong royong adalah kegiatan bekerja sama. Bekerja sama. Sebagai pengantar menuju kegiatan inti, saya mengajak peserta didik menonton film edukatif bertema gotong royong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceritanya tentang apa itu anak-anak? Apa yang terjadi? Tidak lupa, peserta didik diberikan beberapa pertanyaan terkait video untuk memastikan bahwa mereka menyimak film dengan baik. Kegiatan dilanjutkan dengan mencari informasi terkait perilaku gotong royong di rumah, sekolah, dan masyarakat melalui media komik. Ada yang bisa menirukan? Terus datang si Pipit, ibu jangan nangis ya, jangan sedih. Peserta didik bersama kelompok berdiskusi untuk menuangkan pemahaman mereka pada poster perilaku gotong royong yang kemudian dipresentasikan di depan kelas. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang gotong royong. 2. Memilah sampah pada tempat lingkungan masyarakat.
melakukan. Di penghujung kegiatan inti, peserta didik melakukan ice breaking dengan melakukan permainan mystery box yang memanfaatkan media word wall. Sebelum melakukan permainan, peserta didik terlebih dahulu mendengarkan cerita dari audiobook cerdas berkarakter Kemdikbud yang bertemakan gotong royong. Dengan judul Pasukan Pengurai yang ditulis oleh Untuk menjawab. Ya, pilih nomor dulu. Nomor berapa? 7. Oke. Yakin, C? Benar nggak? Saya awalnya tidak terlalu suka membaca, tetapi saya tertarik membaca komik. Saya lebih mudah mengerti membaca dengan gambar. Sambil membaca komik dan saya diskusi dengan teman. Saya suka membaca komik di rumah. Jadi kalau di sekolah belajarnya sambil baca komik. Saya bisa memahami materi dengan mudah. Aksi nyata pembelajaran Kopi Temu telah saya bagikan kepada rekan-rekan sejawat melalui komunitas belajar Bajra Pancali. Berkaitan dengan pengintegrasian literasi dalam pembelajaran PKN. Teks modal yang saya gunakan adalah 2, yaitu komik edukatif. Kemudian yang kedua, saya juga menggunakan audiobook dari web cerdas. Saya sangat mengapresiasi hasil yang dibuat ini, karena dari media yang dikemas sangat memotivasi siswa dalam proses pembelajaran. Dengan media ini, siswa dikembangkan kemampuan literasi sehingga peserta didik tidak hanya mampu membaca narasi, tetapi peserta didik juga dapat memahami isi dari narasi yang mereka baca. Dari aksi nyata yang telah dilakukan, saya sadari bahwa untuk meningkatkan kompetensi literasi tidak cukup hanya pembiasaan membaca 15 menit setiap hari. Menghidupkan literasi di ruang kelas bisa dimulai dengan meningkatkan minat baca melalui pembiasaan, mengoptimalkan media pembelajaran literasi, serta menciptakan pembelajaran berbasis literasi yang kreatif, bermakna, dan menyenangkan. Demikian aksi nyata yang telah saya lakukan, semoga dapat menginspirasi. Akhir kata saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Om Santi 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 Om.